Pesan ini Prof, kan kita kalau saya dengar ingin memberikan kepada generasi muda bahwa jamu itu zaman kita itu salah satunya tradisi yang bisa untuk menjaga kesehatan. Mungkin Prof bisa sampaikan kepada para sahabat podcast bahwa tidak perlu dibayangkan harus kuning-kuning, diulek terus baru dituang. Mungkin dengan penemuan tadi Prof. Iya. Silakan. Baik Bu Ros, saya bukan penyuluh yang baik. Tapi intinya sih saya melihat bahwa jamu itu, saya harus bersyukur lahir di Indonesia dan kita punya heritage ya, punya warisan kekayaan leluhur kita yang luar biasa di dalam menjaga kebugaran tubuh. Karena jamu tidak hanya untuk mengobati penyakit. Salah satunya yang ya saya kenal dan selama ini kita juga mungkin kenal, kalau kita minum jamu kan bukan karena hanya sakit ya, misalnya jamu beras kencur, kemudian kunir asam, galian singset kan kita bukan karena sakit. Jadi ada dua hal yang saya pelajari. Pertama, jamu lebih punya wawasan dibandingkan obat, karena mulai dari menjaga dan pasti mengobati. Kalau sudah misalnya ya, kalau kita bicara tentang rematik itu pasti kaitannya ke sana. Tapi yang lebih menarik buat saya untuk jamu itu punya nilai ilmiah yang sayang terakhir-terakhir ini tidak ada yang mendalami, malah celakanya seakan-akan jamu itu jadi sesuatu untuk warga kelas 2 karena efikasinya itu tidak bisa dipastikan. Sehingga sering sekali guyonnya adalah kalau jamu itu tergantung amalan. Kalau amalannya baik baru jos gitu ya. Kemudian yang kedua yang memang berat untuk jamu itu tadi kesan tidak friendly untuk sensori Bu. Tidak banyak anak muda kita senang ya bau A B C D C ya. Terus yang terakhir ini jadul ya. Kalau untuk anak kekinian kok kayaknya enggak berkelas. Padahal itu adalah salah satu yang mungkin orang di dunia itu bertanya-tanya, orang Indonesia nih gaya hidupnya quote and quote tidak hygiene, kok hidup semua gitu ya. Mereka lupa bahwa kita tanpa sadar itu punya banyak warisan yang terkait jam. Sebagai penangkal betul kita ya Bu, dari segala, dan tidak selalu harus dalam bentuk jamu yang seakan ya. Kalau kita makan yang namanya rendang, kita makan gulai itu ya, kan isinya rempah banyak iya. Nah terus saya ajak ya tadi misalnya dalam bentuk glukodiat yang sudah ini ya. Terus yang praktis misalnya permen kajuput dengan jamu yang rasanya enak dan mungkin ya salah satu yang banyak sudah kan sase-sase itu ya yang langsung itu jadi bisa banyak yang bisa di ini asal ya tadi sih satu, mari kita hargai warisan dari nenek moyang kita yang begitu luar biasa dengan memanfaatkannya, dan mungkin kita malah go internasional kita terapkan bumi kita ya, betul hasil bumi kita menjadi dikenal di luar. Jadi jangan terbalik ya, menganggap selalu yang di luar belum tentu karena kita memang sudah diberi mungkin Tuhan. Prof yang membedakan antara permen yang Prof hasilkan dengan sama-sama permen tapi ya kita ada khasiat lain yang bisa kita gali. Mungkin perlu
dijaga dan dikembangkan, terutama yang tadi yang sudah dihasilkan tuh Prof, untuk mensosialisasikan, membiasakan anak muda kita untuk selalu menghargai. Selain menghargai, justru dengan jamu-jamuan itu, saya tuh dulu suka minum jamu. Itu makanya awet muda. Artinya waktu kita masih SMP, kita paling tidak yang namanya beras kencur sudah dikenal, asam dan sebagainya. Itu. Nah ini saya jadi teringat, jadi kita yang sudah ini ya, sudah usur lah ya, atau udah kalau itu harus KTP sudah sangat berguna untuk masuk gratis, Bunda. Ya. Ini Prof, tadi itu yang melestarikan, mengembangkan, dan tentunya harus merangkul para industri yang untuk menghasilkan ini. Betul. Jadi maaf untuk mengatakan belum banyak yang berminat, karena memang kita belum punya bukti yang penduduk kita kan lebih ke arah guyon saya selalu model pecel lele. Kalau satu berhasil semua bikin pecel lele. Jadi harus ada yang menjadi teladani dulu, kemudian membuktikan, Bunda. Kalau saya, karena saya dari orang ilmu, istilahnya bahasa kerennya ilmuwan, padahal bukan sih pakar pandai berkelakar, tapi artinya karena saya lebih ke arah ilmiahnya, saya mencoba sebisa mungkin mendapatkan bukti ilmiah dari jamu-jamu yang sudah dikembangkan nenek moyang kita, yang dikenalkan sebelum itu hilang. Saya sedih sekali kalau melihat cerita aja. Betul, dan mungkin sudah tidak jadi cerita karena yang menceritakan juga sudah tidak ada. Makanya local wisdom, local sources kita itu kalau tidak didokumentasikan susah. Tapi bagaimana cara menarik anak-anak muda, itu yang saya nggak tahu. Saya yakin salah satu ini. Mas-masnya ini lebih tertarik lihat mencari ini, tapi saya lokal ini. Betul, Bunda, mungkin produk lokal kita. Udah waktu kita yang tidak banyak untuk bisa meneruskan tongkat estafet ke adik-adik. Saya nggak tahu caranya menarik bagaimana. Cuman yang saya bahagia sih, satu, setidaknya saya bisa membuat beberapa mahasiswa untuk tertarik. Meneruskan. Betul. Dulu nggak mau kalau topiknya itu. Saya bilang, aduh, kamu ini salah, Nak. Coba pikirkan sekian tahun lagi, ketika waktu kamu bilang ini sedang booming, Bu, tapi kan kamu lulus sekian tahun lagi, yang booming itu udah lewat, saya bilang gitu kan. Kemudian yang kedua juga jangan gengsi yang salah gitu. Kita kan punya dignity, orang lain sangat menghargai loh, Bunda. Dan untung kalau di kita, yang saya sekarang hargai itu PT Soho, karena di situ ada Pak Tan yang begitu serius untuk mengembangkan lokal. Tidak banyak, tidak banyak industri yang mau, karena mereka lebih gampang beli, cepat dapat dana. Cepat putaran. Kalau ini kan bangsanya pasar aja sudah dirintis ya. Betul. Saya nanti coba mau cari itu. Dia. Baik. Mengenalkan ke anak-anak ya. Betul. Selain dari Bandasar Kalikuti dan juga Maca, apa Prof yang dikembangkan atau diteliti? Yang sekarang yang terkait banyak memang yang saya teliti, tapi kalau terkait dengan Kajuput Candy yang terakhir itu adalah pendekatan. Nah, ini nanti terlalu ilmiah, tapi nggak apa-apa lah. Jadi gini, Bunda, ilmu pengetahuan itu bisa membawa kita ke banyak hal. Salah satu contoh yang saya akan cerita ini, jadi Bunda pasti benar tahu yang namanya jahe. Jahe itu kan kayaknya dekat dengan betul. Dan itu punya khasiat macam-macam. Cuman sayangnya si jahe ini kalau saya taruh langsung ke permennya, yang makan kapok. Terlalu kuat, Kemudian yang kedua juga saya perlu banyak untuk dapat khasiat.
Nah, tapi dari sisi keilmuan kita sekarang punya yang kalau bahasa Inggrisnya itu adalah PDEN. Kalau dulu saya bilangnya Plain Derived Exosome-like Nanoparticle, atau sekarang bahasa kerennya EV begitu. Itu kita ambil bagian dari sel si jahe. Itu kita ambil konsentratnya, saya tambahkan ke permen. Nah, kenapa jadi itu berguna? Karena yang dulunya mengganggu aroma dan warna bentuk jadi hilang. Jadi dengan ketika saya ekstrak bagian ekstraseluler selnya itu bisa dengan mudah bercampur, jadi kita dapatkan permen yang sangat disukai, malah lebih disukai dari aslinya, dan efikasinya jadi lebih tinggi untuk itu. Jadi pendekatan seperti itu, Bunda. Jadi Prof Hani ini mudah-mudahan ikonnya jadi kacubut ya. Sementara ini bukan hanya kacubut candy, tapi justru candy berbagai bahan dasar yang saya mengambil candy karena satu dia lebih mudah, praktis untuk teknologi, semua bisa bawa, mikir ini disimpan di mana, kalau diselipin, Oh, itu alasannya. Jadi, salah satunya, Prof. Ya, saya selalu katakan saya akan membuat permen sebagai diplomat, gitu ya istilahnya. Jadi sambil bisa mengenalkan nih lo rasa Indonesia, gitu kan, kan lebih mudah. Dibandingin dibawa masukin dulu untuk tahu ini Indonesia. Cuman ya itu sih sekedar mimpi ya dulu. Itu kalau mimpi itu memang kita tujuannya ya untuk memberikan masyarakat itu lebih sehat, lebih mudah untuk mengenalkan dan sebagainya. Iya, saya sangat mengharapkan terutama hulu kita yang menghasilkan. Kita tuh kan dikasih Tuhan tempat yang luar biasa, Bunda. Bayangin, tidak ada musim dingin, tidak ada musim yang membuat kita repot. Minimal kalau normal 12 jam itu energi gratis, hujan cukup kan, temperatur nggak berubah banyak, inkubasi yang banyak. Jadi harusnya kita tuh punya banyak potensi yang sayang kalau dilewatkan. Termasuk sekarang saya neliti oncom. Nah, itu gimana ceritanya kan dari produk hutan terus jadi sebenarnya core saya kalau dari bidang keahlian itu saya lebih kepada komponen bioaktif, Bunda. Jadi komponen yang bisa memberikan fungsi pangan, tapi juga punya the third fungsi ketiga untuk kebugaran kesehatan itu. Nah, kemudian kenapa oncom ini menghasilkan produk nomor satu tentunya untuk kesehatan. Iya, betul. Yang kedua tentunya ini menarik. Murah tadi ya. Betul. Nah, ini diterima oleh artinya industri yang mau baru suhu ya. Yang untuk glukodiap yang permen ini nih yang masih rada susah ini, Bunda. Sudah nikah cerai 3 kali cari pasangan. Jadi mungkin betul kemasannya dan sebagainya kali. Prof, saya lihat di Jepang sama, kita juga punya emping apa, tapi kenapa di sana bisa ini, Prof? Kita sudah mulai gerak ke sana, tapi pastinya karena itu bukan bidang saya, biasanya yang akan mengembangkan itu pihak industri dan sekarang memang industri sudah lebih maju, dan mau nggak mau kalau di zaman sekarang itu rasanya kemasan jadi keharusan karena anak-anak muda sih pasti. Yang lihat kan penampilan dulu ya. Penampilan dulu. Sekarang. Nah, kembali ke oncom tadi, Prof. Oncom. Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Jadi sebetulnya untuk oncom ini baru terakhir-terakhir ini, tapi memang jadi booming sekali karena kembali saya hanya takut banyak sekali pengrajin warisan budaya kita itu hilang karena memang tidak ada pasar, tidak ada yang kenal.
tidak tahu betapa itu berharga. Nanti kalau sudah diteliti orang lain, diambil luar negeri, marah gitu kan. Jadi semua dimarahin, tapi kita jadi akhirnya hasilnya cuma marah-marah, kesel, benci. Nah, saya bilang ya nggak perlu lah kita kesel-kesel, tapi lampiaskan ke yang positif. Jadi selama ini orang melihat tempe misalnya, kan kita sekarang sudah bisa membuktikan bahwa tempe itu dicari dunia harusnya begitu. Dan yang oncom ini sebetulnya saya waktu itu tertarik ketika waktu saya ke Singapura, saya ikut seminar di sana, itu ada pernyataan yang membuat saya betul-betul tersentak sebagai orang di bidang pangan. Dunia, bukan Indonesia saja, Indonesia termasuk untung. Dunia itu sudah mengalami yang kita sebut dengan kekurangan pangan. Ya. Jadi kita sudah pada kondisi, kalau dihitung secara normal jumlah populasi dengan pangan yang dihasilkan itu sejak tahun 98 tuh kita sudah mengalami krisis pangan. Dan itu akan semakin parah ketika di tahun 2030 itu 2050 khususnya kita ada 90 miliar ya penduduk. Masa mulut yang harus dikasih makan. Nah, nggak bisa kalau modelnya sekarang penyediaan pangan seperti sekarang. Iya, apalagi yang harus ya mungkin saya makan dimarahin itu silakan misalnya untuk yang needs ya kayak organik dan seterusnya. It's okay itu untuk yang bisa yang memang punya kemampuan ya. Tapi ini lapar ini yang the hungry masyarakat karena angry man itu kan. Nah, ini harus dikasih makan, jadi harus ada terobosan. Nah, salah satunya yang menjadi pemikiran saya ini bisa double function lah untuk itu. Pertama kita bisa memberi makan, yang kedua mengurangi limbah. Bunda tahu kan kalau oncom itu kan dibuatnya dari limbah ya, entah limbah limbah tahu kemudian tapioka yang bukan asli. Kalau tempe masih kedelai kalau ini udah sisa-sisa kita bilangnya residu ya dari pengolahan, terutama limbah tahu kalau oncom merah. Dan kemudian dengan mikroba kita itu kan bahagia karena kita inkubasi terbesar toh Bunda. Kita ini Indonesia kan letaknya di Katulistiwa, jadi suhunya itu suhu inkubator kalau kita. Jadi mikroba itu pasti dengan cepat bisa tumbuh. Nah, salah yang membuat saya sangat tertarik melihat oncom merah. Karena itu bagus sekali. Iya. Jadi oncom ada dua, ada merah, ada putih. Ada yang hitam lagi. Iya, oncom hitam itu istilahnya karena dia bahan bakunya peanut kacang ya, kacang onggok kacang tanah ya. Jadi jenisnya kalau dibagi dari mikrobanya ada dua Bunda. Bunda Ros, satu yang putih, kelompok isopus, satu lagi yang neospora. Neospora itu yang merah. Nah, awalnya saya memang tertarik tadi gimana bikin oncom biar enak ya, terus sehat. Mau nggak mau kan kalau karotenoid kalau karotenoidnya banyak udah nggak perlu lagi bingung. Mudah-mudahan sih ini untuk yang anti aging lah, yang karena banyak antioksidan di situ. Tapi sebelumnya saya pikir pasti banyak untuk vitamin A juga, tapi waktu kita teliti kayaknya mungkin lebih ke arah antioksidan. Ya. Jadi di situ saya mencoba untuk mendalami lagi, karena saya tuh agak tersentak ketika ada orang luar mengontak saya untuk mengajak bersama-sama meneliti itu. Oncom ya. Dari luar yang udah? Ya, dari Amerika. Saya sekarang punya partner dari Amerika, dari Stanford. Beliau dulu di Berkeley, dan
saya tidak ingin lepaskan karena nanti kita cuma jadi penonton ya. Mungkin banyak yang bilang ya udah jangan dengan luar negeri. Ya kalau nggak dengan luar negeri kita nggak maju-maju karena dia yang Dan punya ilmunya. Itu. Prof. Ya, jadi kemajuan ilmu harus diakui. Betul. Dan kita harus temani, bukan malah kita musuhi gitu ya. Ya kalau musuh ya kita cari musuh karena mereka juga tetap karena dunia kan tidak terbatas ya. Jadi ya walaupun saya tertatih-tatih nggak ngerti ilmu dia apa, pokoknya saya tetap di situlah setidaknya kalau ada temuan. Jadi kita lebih ke arah sana Bunda sekarang.